kali ini kita akan ngobrol santai tentang esensi administrasi negara. Bersama saya Yolanda Manisa Florencia Handun, saya Veronica Devianti Benedictus. Yuk kita langsung saja ke obrolannya. Nah, obrolan kita saat ini akan dimulai dengan pembahasan tentang teori sistem dan hubungan antara berbagai subsistem. Nah, kira-kira apa sih yang Dewi ketahui tentang sistem? Kalau yang saya ketahui singkat ya, sistem itu merupakan komponen yang saling terhubung. Ya, itu yang Dewi ketahui. Seperti yang Dewi ketahui bahwa sistem adalah komponen yang saling terhubung. Komponen yang saling terhubung tersebut, Dewi, itu biasa disebut dengan subsistem. Yang dimana dari subsistem tersebut terdapat lagi komponen-komponen yang disebut dengan ada yang input, ada proses, ada output, dan ada feedback. Sejauh ini Dewi pahami tentang subsistem. Oke, yang saya pahami, ini saya tuangkan dalam contoh ya. Tadi di bagian input, kalau input tuh kita bisa kasih contoh, misalnya ada ibu dosen yang kasih tugas, itu kan bisa berupa masukan, itu tugas yang diberikan dari ibu dosen. Kemudian ada tadi proses, ya proses itu dari tugas yang kita sudah kerjakan, itu dosen menilai. Jadi ada proses penilaian dalam tugas yang sudah kita kerjakan. Kemudian ada output, berarti nilai yang kita hasilkan, nilai yang diperiksa dari Bapak Ibu dosen. Jadi tugas kita ini menghasilkan nilai berapa. Kemudian yang terakhir itu ada feedback. Jadi kalau feedback ini kan bisa dibilang umpan balik ya. Mungkin kita ada contoh, mungkin kita biasa itu ada mahasiswa atau mahasiswi yang protes mengenai nilainya. Nah, itu jadi bentuk evaluasi dari mahasiswa ke dosen. Itu contoh sederhananya. Oh, seperti itu contohnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang komponen-komponen yang ada di subsistem. Apa yang Dewi ketahui tentang ini prinsip-prinsip dari subsistem tersebut? Yang saya ketahui itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu ada prinsip holisme. Jadi singkatnya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian ada prinsip yang namanya prinsip hierarki. Kalau hierarki ini pasti sudah tidak asing ya, berarti dia tidak bisa berdiri sendiri, ada dalam satu struktur yang berkaitan. Kemudian ada prinsip sirkularitas, yaitu hubungan lingkar, berarti dia, di dalamnya itu adalah hubungan sebab akibat. Oh, seperti itu. Dan ternyata Dewi bukan hanya ketiga prinsip itu, ternyata ada lagi prinsip-prinsip yang lain. Seperti prinsip umpan balik ya. Dan yang berikut ada homeostatis, dan yang terakhir ada pluralisme. Yang itu adalah sekian dari pembahasan obrolan kita tentang teori sistem dan hubungan antar berbagai subsistem. Oke, sekarang kita akan lanjut ke obrolan selanjutnya, yaitu obrolan mengenai lingkungan strategis internal dan eksternal dalam sistem administrasi Republik Indonesia. Nah, jadi di dalam administrasi negara itu ada lingkungan strategis. Lingkungan strategis ini terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Kalau internal itu berarti dia berasal dari dalam organisasi. Kalau eksternal itu pasti dari luar organisasi. Seperti itu. Jadi kalau di tengah-tengah ini masih ada tumpang tindih antara sistem tradisional dan modern. Kemudian stakeholder atau ada aktor-aktor kepentingan yang terlibat dalam kebijakan dan program ini itu ada Kemdikes, kemudian ada dinas kesehatan kota, puskesmas, dan para kader. Terhadap analisis kapasitas internal itu ada sumber daya manusianya, mengenai anggaran, mengenai data TI, kemudian ada mengenai budaya. Jadi di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan PESTEL yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian analisis stakeholder, analisis dan analisis kapasitas internal. Jadi dari hasil yang didapatkan berdasarkan pengalaman ini memberikan pengetahuan secara luas dalam melihat kasus stunting dan kesehatan. Kemudian di sini kami menggunakan PESTEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan, kemudian ada legal. Jadi latar belakangnya itu ya pasti anak-anak dengan kasus stunting di kelurahan di Bayi. Kemudian langsung ke isi ya dari hasil analisis di PESTEL, menggunakan PESTEL yang pertama politik itu berarti berupa kebijakan pemerintah umumnya untuk program ini. Kemudian ada ekonomi, berarti belanja prioritas program dan anggaran. Kemudian sosial berarti hubungan stunting dengan keadaan sosial di kelurahan Liliba. Kemudian ada teknologi, ini berupa infrastruktur digital untuk presentasi kasus stunting di kelurahan Liliba. Kemudian ada lingkungan, ini menyangkut perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat desa di kelurahan Liliba. Kemudian ada legal, berarti aturan dasar yang menjadi kebijakan untuk program ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Jadi di tahun sebelumnya
dari hasil program ini di tahun sebelumnya itu ada 185 anak dengan kasus stunting, dan kemudian di tahun 2023 menurun menjadi 38 anak dengan kasus stunting. Di sini menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat yang baik dari program yang sudah dijalankan. Kemudian dia faktor yang kami dapatkan melalui wawancara dan informasi-informasi dari jurnal itu yang pertama ada kurang gizi, pengetahuan gizi yang kurang, kemudian ada lingkungan dari kelurahan Liba ini dan ekonomi masyarakat kelurahan Liba. Kemudian di model RIPS di sini kami memilih model pragmatis di mana di antara masyarakat yang ada di antara masyarakat modern dan tradisional, dia di tengah-tengahnya. Contoh yang sangat kompleks. Terima kasih. Berikutnya kita akan ngobrol mengenai negara dan syarat terbentuknya suatu negara. Yang menurut Kak Yolan, negara itu apa sih? Menurut saya negara adalah suatu wilayah yang dimana menjadi tempat tinggal untuk semua masyarakat. Seperti itu. Baik sekali. Jadi di sini tadi sudah menurut Kak Yolan ya. Di sini saya mau memberitahukan menurut para ahli. Itu salah satunya ada Roger Soltau. Jadi negara itu adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengedepankan kekuasaan. Tapi sebelum itu Debbie, kira-kira ada persyaratan apa yang untuk bisa menjadi suatu negara? Kalau dari aspek itu ada 4 syarat terbentuknya suatu negara. Yang pertama itu adanya wilayah. Kemudian yang kedua adalah manusia atau rakyat. Kemudian ada pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir itu adalah pengakuan dari negara lain. Jadi itu syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Yang saya ketahui ada beberapa model, ada 2 model untuk awal mula terbentuknya suatu negara. Yang pertama itu seperti model ortodoks, di mana model ini menjelaskan tentang adanya pendekatan emosional dalam pikiran bangsa tersebut melalui pengalaman bersama. Terus yang kedua itu ada model multikultur, di mana model ini menjelaskan bahwa adanya negara sebagai entitas pertama, kemudian muncul suku-suku yang pada akhirnya dapat melahirkan suatu bangsa. Seperti itu, Pak. Jadi kita lihat dari sisi pendekatannya. Kalau dari sisi pendekatan itu yang saya ketahui itu ada 2 pendekatan. Yang pertama itu secara teoritis. Kalau secara teoritis berarti itu teori ketuhanan atau perjanjian masyarakat, atau biasa disebut dengan teori kontrak sosial. Ini yang termasuk dalam teori kekuasaan. Kalau secara praktek itu adalah pertumbuhan primer, mula dari kerajaan-kerajaan. Nah, itu penjelasan singkat dari negara dan syarat terbentuknya suatu negara. Nah, selanjutnya nih kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai kuliah umum yang sudah kita lewati waktu itu melalui kuliah online. Jadi di situ menyediakan 2 materi. Jadi materi pertama itu mengenai demokrasi dan disrupsi digital, big data, AI, integritas pemilu, dan politik elektoral. Jadi keterkaitannya dengan penyelenggaraan negara di Indonesia, bahwa era disrupsi digital ini membawa perubahan besar dalam tata kelola demokrasi, di mana AI dan big data menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses politik termasuk penyelenggaraan pemilu. Lalu keterkaitannya dengan mata kuliah sistem administrasi negara, bahwasanya AI ini sebagai teknologi inovatif merevolusi sistem administrasi publik. Nah, Debbie, kita sudah masuk ke dalam obrolan-obrolan kita yang mendekati akhir. Tapi sebelum itu kita akan mengobrol lebih lanjut mengenai penyelenggaraan negara di Indonesia. Kira-kira Debbie tahu tidak apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang, khususnya di pasal 25A. Menyangkut negara hukum, pengertiannya menurut F.R. Wortley, negara hukum itu adalah negara di mana kebebasan kehendak memegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Jadi negara hukum di Indonesia itu berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kehendak kekuasaan. Kemudian kita lihat dari presidensial versus parlementer. Di sini pengertian parlementer itu sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintah, khususnya eksekutif, ini bertanggung jawab kepada pihak parlemen atau legislatif. Nah, tadi yang tadi disebutkan itu adalah parlementer, sedangkan presidensial adalah sistem pemerintahan dalam kepala negara dipegang oleh presiden dan pemerintah. Nah, Debbie, berarti pembahasan kita, obrolan-obrolan
mereka telah selesai mengenai analisis esensi penyelenggaraan negara. negara.